Assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang beberapa pemain voli statusnya bintang yang ternyata tidak masuk ke dalam skuad timnas voli putra Indonesia. Ini sekaligus untuk meluruskan berbagai pertanyaan dari para volimania, dari para fans voli Indonesia mengenai kenapa kok si A, si B, si C tidak dipanggil oleh PBVSI. Seperti biasa kita ngobrol santai-santai aja, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah pakai kata-kata kasar, karena ini channel saya ini itu kan channel yang nggak serius. Kita santai-santai aja, yang serius itu sudah dipikir oleh pemerintah. Jadi nama pertama ini pemain bintang yang ternyata tidak masuk ke dalam skuad timnas voli putra Indonesia itu adalah Rama Faza Fauzan. Kita ketahui Rama ini kan merupakan opposite hitter andalan dari Surabaya Samator. Seperti biasanya PBVSI itu kan memang menggunakan atau memanggil dua opposite hitter untuk menghuni timnas. Nah di tahun 2026 ini itu kan Rama itu kan ternyata kalah bersaing dari Dawuda. Untuk satu pemain OP lainnya itu kan sudah pasti dikapling oleh Riva Nurmulki. Kenapa Rama itu tidak dipanggil oleh timnas? Salah satu faktornya, ini dugaannya lah ya. Ini dugaannya itu adalah karena memang Rama itu kan kemarin sempat mengalami cedera tuh di Proliga, cedera jari. Sebenarnya Rama itu kan sempat bermain bersama Surabaya Samator di SBY Cup 2026 kemarin tanggal 10 sampai 13 Mei 2026. Tapi ya ternyata pelatih timnas voli putra Indonesia dan juga PBVSI itu kan memiliki penilaian lain. Mungkin mereka menganggap bahwa Rama itu kan ternyata belum gacor setelah pulih dari cedera, dan juga mungkin PBVSI atau pelatih timnas voli putra Indonesia itu menganggap bahwa Dawuda itu pantas untuk menjadi suksesor bagi Rama Faza Fauzan. Tapi yang pasti bahwa Rama memiliki potensi, iya, memiliki peluang yang sangat besar untuk nanti kembali menghuni timnas voli putra Indonesia seperti di SEA Games 2025 kemarin. Itu kan peluangnya atau chance-nya itu kan sangat besar. Usianya masih sangat muda, kemampuannya juga oke, tapi memang mentalitas pemain muda itu kan perlu untuk terus dipoles, terus diasah, dan juga terus dikembangkan. Nama lain, ini pemain bintang juga yang tidak masuk ke dalam skuad timnas voli putra Indonesia itu Malizi. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan tersendiri bagi para volimania, bagi para fans voli Indonesia. Kenapa kok Malizi itu tidak dipanggil oleh PBVSI untuk menghadapi si Fili kemudian FVC Nation Cup? Dalam konteks Malizi sendiri itu kan memang ini cukup rumit. Karena apa? Persaingan di middle blocker itu kan memang sangat ketat tuh. Ada Hendra Kurniawan yang menjadi middle blocker terbaik di Proliga 2026. Sebenarnya Malizi itu juga menjadi middle blocker terbaik juga di Proliga kemarin. Hendra Kurniawan kan kita ketahui, ini kan langganan timnas dalam beberapa tahun terakhir. Penampilannya konsisten, stabil, dan kemarin itu kan membawa Jakarta Lavani menjadi juara Proliga 2026. Selain Hendra Kurniawan, ini kan juga ada Deden tuh. Deden ini bisa dikatakan sebagai pengecualian karena apa? Dirinya itu tidak hanya stabil, tidak hanya konsisten, tapi juga improve-nya ini gila-gilaan. Artinya Deden itu kan sepanjang tahun 2026 itu kan memang permainannya itu kan melesat. Bahkan menjadi, kalau menurut saya ya, menjadi best middle blocker terbaik untuk tahun 2026 ini. Buktinya itu kan kemarin sudah terpampang dengan sangat jelas ketika Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi juara FVC Champions League tahun 2026 di Pontianak. Saat itu Deden kan kita sama-sama tahu dirinya itu kan menjadi middle blocker terbaik. Itu artinya ya memang persaingan itu kan memang cukup berat. Meskipun sebenarnya Malizi ini juga kemampuannya masih oke, usianya itu kan juga belum tua. Dan mungkin sebenarnya gini, Malizi bisa untuk masuk ke timnas bersama misalnya Hendra Kurniawan, Deden, kemudian ada pemain lain yang dicoret dari timnas. Tapi ya ternyata PBVSI dan juga pelatih timnas voli putra Indonesia, Sergio Veloso itu kan sudah memutuskan bahwa Malizi itu tidak masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Pemain lain yang juga tidak menghuni skuad timnas voli putra Indonesia ini adalah Alvin Daniel. Ini case-nya ini sebenarnya juga cukup rumit karena apa? Alvin Daniel itu kan memang di Proliga 2026 dan sebelumnya ya, misal di Proliga 2025 itu kan memang beberapa momen atau beberapa pertandingan itu kan memang menjadi pilihan utama, menjadi setter utama. Tapi di beberapa momen itu kan memang dirinya itu kan dirotasi dengan Nizar Zulfikar tuh.
Bahkan rotasinya ini juga di fase-fase clutch moment atau di fase-fase genting, fase-fase krusial. Itu artinya mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa Jakarta Bayangkara Presisi itu kan membutuhkan setter yang memiliki ketenangan di dalam lapangan, kemudian reading the game-nya bagus, kemudian juga mentalnya itu sangat kuat. Nah, mungkin ya dugaan aja, Alvin Daniel itu belum dianggap tenang atau bisa untuk memecahkan kebuntuan di tengah lapangan. Ini juga case-nya ini juga pelik karena setter timnas yang dipanggil itu kan gacor-gacor tuh. Dio Yulfikri comeback lagi ke timnas setelah di SEA Games 2025, ini juga tidak masuk ke dalam skuad timnas. Nizar Zulfikar ini juga dipanggil lagi. Kemudian ada Jason Nathaniel Kilanta yang juga dipanggil oleh timnas voli putra Indonesia untuk tampil di turnamen besar. Kalau untuk Nizar Zulfikar dan juga Dio Yulfikri ini juga ya sudahlah, ini dua setter terbaik di Indonesia, tinggal nanti siapa yang akan menjadi setter utama. Nah, di SEA Games 2025 kemarin itu kan Alvin Daniel itu kan bersama Jason Nathaniel Kilanta menjadi setter timnas tuh. Artinya dari situ kan ya Alvin Daniel memiliki potensi untuk menghuni timnas. Tapi sekali lagi timnas itu kan membutuhkan pemain yang memang ketenangannya bagus, reading the game-nya bagus, kemudian juga variasi serangan di tengah lapangan itu juga oke. Nah, dengan adanya Nizar, kemudian ada Dio Yulfikri, ini bisa menjadi dua andalan atau dua koki utama pengatur serangan, playmaker yang memang bisa diandalkan. Karena besok itu kan turnamen yang akan dijalani oleh timnas itu kan nggak main-main tuh. Misalnya di level Asia Tenggara aja deh, itu kan ada C-League tuh. Nah, kita pasti akan bersaing dengan Thailand lagi. Tapi untuk Alvin Daniel ya, sekali lagi ini masih peluangnya itu masih sangat besar untuk membela timnas. Kemampuannya itu oke, tinggal nanti dipoles misalnya segi mental, kemudian berbagai kelemahan lainnya. Pokoknya jangan patah semangat buat Alvin Daniel. Pemain bintang lain yang tidak mendapatkan panggilan dari timnas voli putra Indonesia ini adalah Fahri Septian. Ya, kita ketahui Fahri itu kan di SEA Games 2025 kemarin itu kan menjadi OH andalan, menjadi pemain inti di timnas voli putra Indonesia. Dan saat itu kan beberapa pertandingan Fahri itu kan sempat oke, tapi di final ketika menghadapi Thailand, Fahri itu kan mendapatkan kritikan karena permainannya dianggap tidak stabil atau goyah. Keluarnya Fahri ini mungkin bisa diterima karena Tirta Bagasasi yang dibela oleh Fahri Septian itu kan tidak lolos ke Final Four tuh. Nah, dari situ kesempatan Fahri untuk terus menunjukkan kemampuan terbaiknya itu kan akhirnya berhenti di fase reguler. Selain itu yang juga tidak kalah penting itu gini, timnas itu kan memanggil Farhan Halim tuh, artinya ya bersaing dengan Farhan Halim itu kan sangat berat. Farhan itu kan OH yang memang komplit, defense-nya bagus, receive-nya bagus, attacking-nya bagus, jump serve-nya itu menekan dan sering menciptakan ace. Ini merupakan salah satu OH, bukan salah satu, mungkin kalau menurut saya, ini OH terbaik di Indonesia saat ini. Kalau misal dibandingkan dengan pemain lain di posisi OH, itu kan mungkin juga masih bisa so-and-so lah ya, Fahri Septian, misalnya dengan Agil Angga. Tapi pelatih timnas dan juga PVSI mungkin menilai bahwa ada hal lain dari Agil Angga yang menjadi alasan kenapa Agil Angga itu dipanggil. Misalnya Agil Angga bisa untuk membantu defense, karena di Jakarta Bayangkara Presisi Agil Angga itu kan switch dengan Randy Tamamilang tuh. Nah, Randy itu kan kita ketahui gacor banget di attacking, sementara untuk Agil Angga itu kan defense-nya itu bagus. Nah, itu artinya ya mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat PBVSI itu akhirnya memilih untuk mencoret atau tidak memanggil Fahri Septian. Nah, pemain terakhir, ini pemain kelima yang tidak dipanggil oleh PBVSI untuk menghuni skuad timnas voli putra Indonesia, ini adalah Fahri Zaraka. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Fahri Zaraka itu tidak dipanggil oleh PBVSI untuk menghuni skuad timnas voli putra Indonesia. Ini dugaan ya.
Jadi dugaannya tuh gini, Fariza Raka itu sedang mempersiapkan pernikahan dengan Sheila Birnadita karena beberapa waktu lalu itu kan Sheila dan juga Raka itu kan sudah menjalani prewedding tuh, sudah menjalani prewed. Nah, itu artinya setelah menjalani prewedding ya mereka itu tinggal mempersiapkan tahap selanjutnya untuk menuju jenjang pelaminan atau menikah. Dari eh, dugaan itu pada akhirnya ya kita harus maklum ketika PBVSI itu tidak memanggil Fahri Saraka. Sebenarnya ini mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah kerugian bagi timnas voli putra Indonesia karena apa? Raka itu kan kemampuannya itu kan gacor banget, istimewa banget. Bahkan kalau menurut saya kita boleh beda pendapat lah ya. Raka itu kan libero terbaik di Indonesia pada saat ini, meskipun kemarin di Proliga dirinya itu kan tidak mendapatkan gelar sebagai best libero. Tapi pengalaman internasional Raka itu kan tinggi, tidak hanya di level timnas, tapi juga di level klub karena pernah membela Jakarta Bayangkara PSSI, misal di FEC Champions League tahun 2023, saat itu dirinya menjadi best libero. Kemudian kemarin juga membantu Jakarta Bayangkara PSSI menjadi juara FEC Champions League. Di timnas, ya Raka ini kan langganan atau menjadi libero utama dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ya gimana ya, maksudnya ini kan urusan personal ya, dan daripada mungkin PVSI berpikirnya gini, mungkin daripada mengganggu Raka yang bersiap untuk menikah, ya sudah tidak dipanggil aja. Toh Raka juga masih muda, masih banyak waktu untuk membela timnas Indonesia. Selain itu juga suksesor Raka atau pengganti Raka itu kan juga bagus tuh. Irfan ini kan menjadi libero terbaik di Proliga 2026 kemarin. Itu artinya ya kita masih bisa berharap kepada Irfan untuk mengcover area defense, kemudian juga untuk melakukan receive dengan sempurna sehingga bolanya itu bisa diolah oleh Nizar Zulfikar atau Diyul Fikri ataupun Jason Nathaniel Kilanta. Tapi yang pasti bergabungnya Irfan ini kan juga bisa melegakan kita karena kemampuan Irfan itu kan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah gitu ya teman-teman semua, kalau masih ada yang bertanya-tanya misalnya kenapa kok Raka tidak dipanggil atau tidak masuk timnas, ya dugaannya itu memang sedang mempersiapkan pernikahan dengan Sheila Birnadita. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai kekuatan timnas voli putra Indonesia, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas Indonesia mendapatkan prestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PPPSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.